Sekali lagi shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan ya. Ada sukacita pada malam hari ini saudara sekalian? Amin. Jika ada sukacita boleh lambaikan tangan ya masing-masing ya. Wah, puji Tuhan ya. Oke, saudara sekalian, saya melihat semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan memberikan tema bagi perenungan firman Tuhan ini, harga mengikuti Yesus, melepas hak memikul salib. Saya meminta kita untuk membacakannya secara bergantian ya saudara ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, ayat 25, kemudian saudara ayat 26, begitu seterusnya. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini yang sedang mengikuti ibadah ini, baik yang onsite maupun yang melalui media ya, melalui YouTube maupun ada yang mendengarkan melalui radio, pasti pernah menghadapi atau menemukan atau melihat ini saudara ya, iklan palsu ya, false advertising ya. Kalaupun mungkin iklan itu tidak bersifat palsu, setidaknya ada iklan yang misalnya bersifat menjebak ya. Misalnya diskon besar-besaran, promo besar-besaran, diskon 50%, diskon 70%, diskon 100.000. Tapi di bawahnya ada tulisan kecil, sengaja saya buat PowerPoint kayak gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, saya ingat waktu lalu saya pergi ke Gramedia untuk mau beli sarung tinju saudara. Kenapa mau beli sarung tinju? Nggak usah tahu ya, nggak usah tanya ya. Ada hal yang perlu saudara tahu. Nah, waktu saya mau datang ke situ, lihat-lihat barang, saya melihat ada sepasang kaos kaki olahraga yang katanya itu diskon 50%. Jadi saya lihat, saya ambil, kemudian saya pergi bayar. Nah, pas saya bayar,
Saya belum sempat bayar, saya lihat loh kok masih harga penuh begitu. Ternyata setelah saya ngomong, saya tanya seperti itu, si kasir pun bilang, "Oh Pak, maaf." Ya masih muda udah dipanggil Bapak ya. "Maaf Pak, kaos kaki yang diskon itu bukan yang Bapak ambil, tapi yang pas di belakang tulisan diskonnya begitu ya." Kemudian saya heran, padahal ya sama-sama kaos kaki gitu kan, sama-sama ada di bagian situ yang ada diskon 50%-nya. Ternyata saudara beda ya, beda jenis kaos kakinya sehingga nggak dapat diskon. Padahal saya kira udah senang gitu kan, oh udah dapat kaos kaki bagus, ukurannya juga besar, ya kan? Karena yang diskon ternyata bukan ukuran saya saudara. Jadi singkat cerita akhirnya saya tidak jadi beli. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin setiap kita mungkin juga pernah mengalami situasi-situasi, suasana-suasana pengalaman yang seperti itu ya. Menghadapi false advertising atau iklan yang menjebak begitu ya. Atau kalau istilah terkenal sekarang clickbait. Meskipun mungkin itu lebih cocok untuk hal YouTube. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan menjadi masalah kalau seandainya orang-orang Kristen sendiri memandang kekristenan itu sebagai false advertising, ya, akan menjadi masalah besar kalau ada orang yang menganggap, yang mengira kekristenan, gereja, Injil, berita Injil itu adalah sebuah false advertising, sebuah iklan palsu atau iklan menjebak. Atau bahkan yang paling parah dari antara orang Kristen sendiri. Ya kenapa seperti itu? Kita mungkin pernah mendengar ya berita, oh Injil itu adalah berita tentang kabar baik Allah. Surga itu adalah hadiah gratis, cuma-cuma bagi semua orang yang mau percaya, mau terima Yesus ya. Tanpa ada syarat, tanpa ada perbuatan baik. Yang penting percaya saja, sudah pasti masuk surga, sudah pasti diselamatkan. Nah jadi akhirnya ada yang orang yang mungkin waktu itu menerima mentah-mentah seperti itu ya, tidak mungkin memperhatikan bagian-bagian lain yang disampaikan oleh pemberita Injil kepada dia. Akhirnya dia terima, tapi pas masuk gereja, tapi pas jadi orang Kristen, dia kaget saudara. Kenapa kaget? Karena dia melihat kehidupan orang Kristen itu, kok ada banyak pergumulan, kok ada banyak penderitaan, kok ada banyak masalah. Saudara, dia merasa tertipu dengan berita Injil, saudara. Ya, unik sekali ya, saudara ya. Memang betul Injil adalah anugerah, kabar baik adalah anugerah ya, keselamatan itu cuma-cuma diberikan dan diterima melalui iman. Tapi jangan sampai kita lupa setelah itu apa? Ya. Apakah setelah percaya kepada Yesus dan kita sudah punya kepastian keselamatan sudah begitu saja? Ya. Kalau itu untuk apa kita masih ada hidup di dunia ini? Untuk apa Tuhan masih izinkan kita hidup sebagai pengikut Kristen yang kemudian teguhkan ya setelah melalui katekisasi, dibaptis atau disidi? Untuk apa semua itu? Saudara, untuk orang-orang Kristen seperti ini cocoklah dengan perlu mengetahui perkataan keras dari seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer ya. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. Keselamatan itu memang cuma-cuma, tetapi pemuritan setelah itu atau mengikut Yesus bukan cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar dan tuntutannya itu adalah hidupmu. Kamu akan membayar dengan hidupmu, dengan dirimu, dengan seluruh diri kita dan milik kita semuanya. Saudara yang sekalian yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan bersama apa arti menjadi orang Kristen. Apa artinya mengikut Yesus? Ya, bukan serta-merta agar supaya kita boleh peroleh syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mengikut Yesus itu memiliki harga yang mahal yang harus dibayar. Ada tuntutannya saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan oleh karena itu di perenungan malam hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam mengikut Yesus. Sebab harganya yang harus dibayar sangatlah
besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita merenungkan lebih lanjut firman Tuhan ini, kita perlu setidaknya lebih tahu sedikit situasi seperti apa yang sedang dihadapi oleh Yesus Kristus, ya. Konteks yang melatar belakangi kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara, dikatakan di ayat yang ke-25, ya, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya, banyak orang berduyun-duyun mengikut atau following Yesus. Tampaknya saudara, kepopuleran Yesus ini, pelayanan Yesus ini mengundang banyak sekali orang mau datang mencari dia. Ya, bagaimana tidak bisa populer? Ya, dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa mengusir orang jahat dan bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, saudara sekalian, heboh sekali pelayanan Yesus itu, ya. Pada zaman itu bukan cuma bahkan daerah Yudea, tapi bahkan sampai ke daerah-daerah orang kafir pada zaman itu, saudara. Itulah sebabnya banyak orang datang, mau cari dia, mau melihat dia, berduyun-duyun datang, dalam tanda kutip mengikut dia. Namun sebenarnya saudara, apakah orang banyak ini semuanya mengikut Yesus dengan benar? Mengikut Yesus dengan tujuan yang jelas. Banyak sekali yang mengikut Yesus itu dengan tujuan yang sangat dangkal, ya. Mereka hanya ingin supaya disembuhkan, hanya ingin agar supaya dilayani. Ada yang cuma sekedar mau lihat Yesus itu seperti apa sih? Karena Birman sebelah, ya, tetangga sebelah bilang-bilang, oh Yesus dari Nazaret bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Jadi pengen tahu seperti apa Yesus Kristus itu. Dan bahkan ada yang berusaha untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, pengajarannya, agar supaya mereka mau cari tahu. Wah, ini sesat nih. Wah, ini salah nih. Wah, ini kelemahannya di sini. Nah, saudara, singkatnya banyak orang datang mencari Yesus hanya sebagai penggemar, hanya sebagai fans. Namun semuanya saudara, apakah Yesus menginginkan penggemar? Apakah Yesus membutuhkan fans untuk mendukung pelayanannya bisa populer di mana-mana, boleh banyak orang? Tidak, saudara. Yesus tidak membutuhkan fans. Yesus mencari murid. Ya. Apa yang Yesus cari bukanlah penggemar, bukanlah fans, tetapi murid, disciples. Saudara, itulah sebabnya ketika dia melihat orang banyak yang seperti itu berduyun-duyun mengikuti dia, dia memalingkan wajahnya kepada mereka dan kemudian ia menyampaikan dengan keras, ada syarat untuk mau mengikut aku. Syarat atau harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Ya, di dalam bagian ini setidaknya ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah siap mengutamakan atau memasang prioritas. Yang kedua, siap menderita demi tugas. Dan yang ketiga, siap melepaskan atau mengorbankan banyak hal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-26, yang pertama terlebih dahulu, ya. Dikatakan bahwa syarat yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus adalah siap mengutamakan atau memasang prioritas. Dikatakan bahwa ayat 26, barang siapa mengikut aku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau singkatnya seluruh keluarga besarnya, bahkan tidak membenci dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ayat ini keras sekali, ya, sangat keras. Namun kita di tengah ayat yang keras ini kita tidak boleh salah paham, saudara. Ayat ini tidak boleh kita pahami secara harafiah. Mengapa? Karena kata membenci ini sebenarnya, saudara, itu tidak dimaksudkan secara harafiah atau literal. Ya, jadi pada zaman Timur Tengah dulu, ya, orang-orang Yahudi kuno, kata membenci itu adalah bahasa kiasan atau bahasa retorika, ya,
untuk mengatakan kurang mengasihi dibandingkan yang lain. Nah, hal ini kita bisa lihat misalnya dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 ya. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya, jadi bukan masalah membenci baru bisa mengikuti Yesus, tetapi siapa yang prioritas utama, siapa yang harus dikasihi terlebih dahulu, siapa yang harus dilayani terlebih dahulu, baru yang sesudahnya. Dan bukankah kalau memang kita diperintahkan untuk membenci, itu sendiri bertolak belakang dengan hukum yang terutama, ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, apa yang dimaksudkan Yesus di sini adalah memasang prioritas. Ya, ketika panggilan pemuritan atau menjalankan tugas yang diperintahkan Tuhan itu datang, seorang murid harus siap bertindak sesuai dengan prioritasnya ini. Bahkan meski harus mengorbankan waktu bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan sanak saudara dan lain sebagainya. Dan jangan kita lupa saudara, dalam beberapa kasus tertentu mengikut Yesus sama dengan kehilangan keluarganya. Ya, baik waktu zaman Kristen mula-mula dulu ya, banyak penganiayaan terhadap orang Kristen mula-mula, maupun sampai sekarang di beberapa daerah tertentu yang dimana ada kelompok-kelompok radikal tertentu ya, yang anti terhadap kekristenan. Memilih untuk mengikut Yesus itu sama dengan kehilangan keluarganya sendiri. Nah saudara, hanya orang-orang yang siap membayar harga, memprioritaskan Yesus lebih daripada bahkan keluarganya sendiri, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri, ia baru bisa menjadi muridku, mengikut aku, kata Yesus. Yang kedua saudara, dikatakan siap menderita demi tugas. Ya, ayat yang ke-28 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, ayat ini berbicara tentang kesiapan untuk menderita saudara. Nah, pada zaman itu saudara sekalian, mengikut Yesus memikul salib itu merupakan sebuah hinaan yang terbesar. Ya, pikul salib merupakan hukuman paling memalukan, paling hina pada zaman kekaisaran Romawi pada waktu itu. Ya, sehingga orang yang dihukum salib, dia harus memikul beratnya kayu salib itu, menderita sambil jalan mungkin dicaci maki, dihina-hina, diludahi. Kemudian setelah dipaku dengan menyakitkan, baru dia digantung di atas kayu salib, menderita, darah habis perlahan-lahan. Kemudian dia juga telanjang di atas kayu salib. Ya, malu, dihinakan di banyak orang yang melihat, baru kemudian ajal menjemput dia. Saudara, itulah salib menurut pandangan dunia waktu itu. Namun kita tidak boleh lupa, Yesus memiliki cara pandangnya sendiri tentang salib. Justru Yesus melihat salib itu bukan sebuah kehinaan, tetapi kesiapan untuk menderita bagi melaksanakan kehendak Bapa. Hanya dengan melalui saliblah, dan itu pun adalah harga yang harus ia bayar sendiri. Untuk apa? Untuk bisa menyatakan kasih-Nya bagi seluruh dunia, menyatakan keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Hanya melalui saliblah ia menanggung semua itu, dan dia siap menderita untuk melaksanakan kehendak Bapa dan untuk mengasihi kita umat manusia. Saudara, itulah sebabnya kita juga ketika dikatakan untuk siap memikul salib, menyangkal diri, berarti kita harus siap menderita. Kalau kita berkata kita mau ikut Yesus, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan perjalanan Yesus adalah ke atas bukit Golgota, bukan? Jadi kalau kita mau siap ikut dia, jangan takut dengan penderitaan. Karena itu akan menjadi bagian kita. Kita harus bersiapkan diri untuk itu. Ya, minggu lalu juga kita sudah mendengar khotbah tentang penderitaan. Ya, jangan
takut, tapi siapkan dirimu menghadapi penderitaan yang akan datang itu. Dan yang ketiga adalah siap kehilangan atau mengorbankan banyak hal. Ya, ayat yang ke-33 berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Seluruh harta milik kita, kepemilikan kita, apa yang kita nikmati dan rasakan sekarang ini, semuanya kita pertaruhkan pada waktu kita percaya pada Yesus. Pada waktu kita memutuskan untuk mengikut Yesus, semuanya dipertaruhkan. Kalau seandainya suatu waktu saudara, engkau ditanya oleh Tuhan ya, engkau mau pilih mana? Misalnya kepada saya, hai Timotius, mau pilih saya atau mau pilih semua berkat harta yang saya sudah berikan selama kamu hidup? Kalau misalnya pertanyaan itu ditanyakan kepada kita semua, mau pilih mana? Mau pilih Yesus, mau pilih aku Tuhan, atau mau pilih harta yang sudah kamu nikmati sekarang? Ada saatnya kita akan dituntut untuk memilih. Ya, karena ketika kita mengikuti Yesus, semua harta milik kita itu sedang dipertaruhkan, saudara. Apa akan menjadi jawaban kita? Setelah itu Yesus kemudian memberikan 3 buah ilustrasi tentang seperti apa orang-orang yang tidak siap membayar harga untuk mengikut Dia. Saudara, yang pertama adalah pembangunan menara. Ya, dikatakan di sini ada seorang yang hendak membangun sebuah menara penjagaan. Nah, menara penjagaan di sini saudara bukan seperti menara-menara kota ya. Kalau teman-teman pernah lihat film perang atau game-game perang zaman-zaman dulu ya, ada menara penjagaan. Tidak seperti itu. Ini merujuk kepada menara di kebun-kebun anggur pribadi ya. Jadi orang yang sedang menimbang-nimbang ini sedang memikirkan untuk memasang sebuah menara penjaga di kebun anggur miliknya. Misalnya untuk melihat pencuri atau penjahat masuk, bisa kelihatan di situ. Nah, saudara, memang kelihatan ada manfaatnya ya, untuk kebaikan ya, untuk keamanan kebunnya dia masang menara. Tapi, jikalau menara itu tidak dipertimbangkan baik-baik, dia tidak mempersiapkan diri, menimbang-nimbang anggaran yang dia miliki, tapi dia langsung membangun menara itu, besar sekali kemungkinan bukan manfaat baik yang dia terima saudara, tetapi justru kerugian yang akan dialami ya. Seperti ibaratnya proyek-proyek mangkrak yang pernah kita lihat di kota Manado ya. Kita sudah pernah lihat ada beberapa gedung yang tidak jadi ya. Sudah terlihat bentuknya tapi tidak selesai. Akhirnya tidak dimanfaatkan. Nah, seperti itulah saudara. Menara yang mangkrak itu mengundang hinaan, cercaan, ciutan dari orang-orang. Wah, dia ini katanya mau buat bangun menara, tapi kok nggak jadi ya. Saudara, bukan keamanan justru yang dia dapatkan, tetapi rasa malu. Itu perumpamaan pertama tentang menara. Yang kedua, keputusan berperang. Di sini ada seorang raja yang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang pasukan yang akan menyerang daerahnya ya. Jadi ini bukan perang pilihan, ini sudah dalam situasi perang. Ya. Namun pasukan yang sedang menyerang dia itu 2 kali lipat lebih banyak daripada pasukan pribadinya. Nah, saudara, momen seperti ini adalah momen krusial karena konsekuensi yang dia ambil itu sangat besar. Kalau dia menimbang-nimbang dan prajuritnya itu ternyata tidak mampu, apakah dia akan tetap pergi berperang, saudara? Tidak mungkin ya. Kita lihat misalnya perang di masa kini ya, baru-baru ini sedang terjadi ya. Puji Tuhan mungkin sudah mulai mereda daripada sebelumnya, Rusia dan Ukraina. Nah, apakah Rusia itu tanpa memikirkan ya kita berpihak kepada siapapun ya, sebab kita merindukan kedamaian bukan perang. Apakah Rusia itu ketika berperang melawan Ukraina dia tidak menimbang-nimbang terlebih dahulu, dia sanggup enggak, dia mampu enggak menunggang balikan pemerintah di situ? Kalau tidak, bukankah itu samanya dengan menggali lubang kubur sendiri? Saudara, perumpamaan yang ketiga, yang terakhir adalah garam
yang menjadi tawar. Garam pada zaman itu bukan seperti zaman sekarang ya. Seperti misalnya di dalam Matius ya, tentang garam dan terang. Garam itu dipanen dari endapan batu garam yang ada di Laut Mati. Dan batu endapan ini kalau misalnya salah panen atau salah tidak dijaga dengan baik, ketika mau dibuat garam hasilnya itu tawar, saudara. Ya, bentuknya memang kelihatan seperti garam tapi tidak ada rasa apa-apa. Bukankah garam seperti ini tidak ada manfaatnya sama sekali? Ya, baik untuk pupuk maupun makanan dan lain sebagainya. Saudara, dari ketiga perumpamaan ini, meskipun mungkin dia menjelaskan dari sisi-sisi yang berbeda, kita melihat ada satu kesamaan. Ya, kita melihat satu kesamaan, saudara. Orang yang mau mengikut Yesus, tetapi tidak siap membayar harga. Jangankan berhasil ya, dia tidak akan menghasilkan buah, dia tidak ada manfaatnya di hadapan Tuhan, dan bahkan dia bisa mencelakakan dirinya sendiri. Saudara, orang yang mengikut Yesus namun tidak siap membayar harga, tidak akan ada manfaatnya bagi Tuhan, bahkan hanya akan mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Konsekuensi mengikut Yesus ini sangat serius, saudara, dan harus dipikirkan sekarang ini secara matang oleh setiap kita. Seakan-akan Yesus sedang berkata kepada kita, kalau kamu tidak siap, mundur. Jangan coba-coba ikut aku tanpa pikir matang-matang, daripada kamu sendiri celaka. Nah, jadi bagaimana, saudara? Masihkah mau mengikut Tuhan? Masihkah mau mengikut Yesus dengan melihat harga yang begitu mahal yang dipasang untuk menjadi murid Yesus? Namun saudara sekalian, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita perlu menjawab pertanyaan yang satu ini terlebih dahulu ya. Apakah semua harga itu sepadan dengan apa yang akan kita dapatkan? Apakah itu worth it? Apakah semua itu setimpal dengan apa yang harus kita tanggung? Saudara yang terkasih yang dalam Tuhan, saya di sini berkata sangat setimpal, saudara. Ya, meskipun mungkin penderitaan yang begitu besar menanti kita, pergumulan, harga yang harus dibayar itu menanti kita begitu besar, saudara. Upah yang disiapkan Tuhan bagi setiap murid-muridnya yang setia sampai akhir itu bahkan jauh daripada setimpal. Ya, bahkan begitu besar yang Tuhan sediakan sampai dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini ya, bahkan dibilang penderitaan ringan, jauh lebih besar daripada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, apa yang akan murid Kristus yang sejati terima adalah penyertaan yang tak akan pernah habis dan perjalanan rohani yang tak akan terbayangkan bersama dengan Yesus sampai akhirnya nanti dalam kerajaan surga. Bahkan keselamatan kekal itu hanya akan disediakan bagi mereka yang taat sampai akhir. Bukan hanya sekedar bertahan menjadi orang Kristen sampai dia mati, tetapi yang betul-betul sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan segala upayanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya banyak di antara kita yang sudah menerima mengikut Yesus, jadi Kristen sejak dari kecil. Tapi tidakkah di antara kita rindu mengerti seperti apa sih kekristenan itu yang sepenuhnya? Seperti apa sih sebenarnya hidup dalam hadirat Yesus, berjalan bersama-sama dengan Dia setiap hari, merasakan suasana surga di bumi sekarang ini ketika kita berjalan dengan Dia. Tidakkah kita merindukan pengalaman rohani Kristiani yang betul-betul mendalam, yang bukan cuma sekedar rajin masuk gereja setiap hari Minggu. Ya.
berjalan bersama dengan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika engkau merindukan itu, maka persiapkanlah setiap diri kita mengikut Yesus, bahkan meskipun harga yang harus dibayar sangat besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kesaksian seorang apologis Kristen, ya, seorang yang membela iman Kristen, yang dia bernama Nabil Qureshi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabil Qureshi ini merupakan seorang yang dahulu sangat taat kepada agamanya, ya. Dia rajin sekali sembahyang, ya. Dia betul-betul tidak melewatkan jadwal sembahyangnya sehari 5 kali. Dia hidup dalam keluarga yang betul-betul rajin menghafal, membaca kitab mereka. Dia betul-betul kuat di dalam pengajarannya itu. Sampai-sampai bahkan dia tahu semua serangan-serangan pemimpin agamanya tentang kekristenan, ya. Misalnya Alkitab itu sudah diselewengkan, disesatkan, diubah-ubah, itu tidak bisa dipercaya lagi. Cuma kitab mereka yang bisa dipercaya. Suatu kali ketika dia masuk kuliah, dia satu kamar dengan seorang yang bernama David. Nah, pada waktu itu si David ini dia mengeluarkan sebuah Alkitab dan membaca secara pribadi. Nah, si Nabil Qureshi ini kaget, saudara. Dia kaget karena biasanya dia cuma tahu orang Kristen itu cuma buka Alkitab pas di gereja. Tapi kok ada orang seperti David ini buka Alkitab bahkan pada waktu-waktu lowong dan bacanya begitu santai. Ya, kemudian mulai mendebat dengan si David ini, mulai menyerang tentang Alkitab, tentang kebenaran Kristen. Dan puji syukur puji Tuhan, David ini juga sudah menguasai ilmu-ilmu apologetika, ya. Jadi dia bisa menjawab, bisa membalas, sehingga akhirnya si Nabil Qureshi ini sendiri yang goyah, saudara. Dan itu membuat dia terpicu untuk mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, melakukan studi riset, penelitian sejarah tentang teks-teks Alkitab, sampai akhirnya dia sendiri melihat tidak ada kelemahan dalam kekristenan. Bahkan justru agama yang ia anut itu lebih banyak kelemahan daripada Injil Kristus. Hingga suatu kali dia merasa putus asa, dia tidak tahu harus berbuat apa, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya mau kenal Tuhan. Tuhan itu seperti apa sih? Tadi bilang Allah, ya. Allah itu kamu siapa? Saya ingin mengenal Allah. Tunjukkan dong sesuatu, pertanda atau bahkan penglihatan dalam mimpi. Nah, saudara, tidak lama setelah itu dia betul-betul mendapatkan penglihatan oleh Tuhan. Dan setelah itu tidak ada kata ragu lagi. Ia memutuskan, Tuhan Yesus, saya mau mengikut Engkau. Nah, pertanyaannya saudara, apakah perjalanan hidupnya sangat mulus? Tidak, saudara. Nabil Qureshi ini ketika dia mulai baca Alkitab, mulai masuk gereja, mulai punya komsel pribadi dan ketahuan oleh keluarganya, dia diserang habis-habisan. Dia bahkan diancam mau dibunuh oleh teman-temannya yang lain. Dia terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran. Dia bahkan waktu sempat dia sakit sangat parah, beberapa teman-temannya, sanak saudaranya itu datang kepada dia ke rumah sakit dan bilang, itu sih kamu percaya kepada Bible, kamu percaya kepada Yesus, kamu kembali saja kepada kami, nanti Allah akan mengampunimu. Dia berkata, tidak, saudara. Dia tidak mau. Sampai akhirnya tahun 2017 dia menutup mata, ia menghembuskan nafas, dan bahkan di detik-detik terakhir dia di ranjang rumah sakit, dia mendoakan saudara-saudara dan bahkan semua orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, dialah penulis dua buku yang terkenal, ya. Buku No God But One, dan juga ada Seeking Allah, Finding Jesus, mencari Allah tapi malah menemukan Yesus. Dan buku itu saya belum cek sih, mungkin ada, ya. Yang bawa itu pernah ada di Gamaliel. Kalau saudara mau baca boleh, mau beli silakan. Nah, saudara, dan masih banyak artikel-artikel lainnya. Tapi satu kalimat yang ia katakan di salah satu bukunya itu, dia berkata seperti ini, all suffering is worth it to follow Jesus. He is that amazing. Semua penderitaan, semua harga yang harus dibayar sangat pantas, sangat setimpal
untuk mengikut Yesus. Karena dia begitu luar biasa. Saudara, bagaimana dengan kita? Di momen-momen menjelang menghayati akan pengorbanan kematian Yesus, sungguh-sungguhkah kita mengikut Tuhan? Jika seandainya dalam kita mengaku kita mengikut Yesus, tetapi dalam perjalanan kita seperti tidak membayar apa-apa, ya, seperti tidak ada penderitaan, tidak ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kita mengaku mengikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Karena tidak ada harga apa-apa yang harus kita bayar. Jangan sampai saudara kita menganggap kita sudah diselamatkan, sudah diampuni. Tapi ternyata ketika di hari penghakiman, Yesus bertanya, siapa kamu? Kamu tidak pernah ikut saya? Kamu tidak pernah bayar harga? Hati-hati saudara. Dan kalau kita sudah betul-betul yakin, sudah betul-betul siap untuk membayar harga bagi Yesus, mari kita persiapkan hati kita untuk itu semua. Apa yang harus kita persiapkan saudara? Yang pertama, berdiri kokoh di atas firman-Nya. Banyak cobaan, banyak badai kehidupan, banyak godaan iblis dan kata-kata orang-orang lain yang akan melemahkan iman kita saudara, sehingga kita mundur. Tetapi hanya orang yang berdiri kokoh di atas firman-Nya yang akan bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasah diri untuk berbuah kebaikan. Saudara, mengetahui saja tidaklah cukup. Kita perlu melatih. Sehingga kalaupun ketika kita harus menderita, kita sudah siap. Ya, badan kita sudah terbiasa untuk berkorban bagi orang lain. Kalau misalnya waktu kita tersita untuk melayani Tuhan, misalnya ada panggilan untuk melayani di gereja atau menolong sesama kita pada waktu kita sudah lelah, pulang kantor, pulang kuliah, lelah, mau tidur, tapi ada orang membutuhkan pelayanan kita, pertolongan kita. Kita sudah terbiasa, sudah terlatih, ya. Karena kita sudah mengasah diri untuk berbuah kebaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting, mengenal isi hati Tuhan. Kalau saudara betul-betul kenal Yesus, betul-betul tahu isi hati yang terdalam, saudara akan tahu mengapa kita harus bayar harga. Karena di ujung dari harga yang kita bayar, banyak orang yang membutuhkan Yesus. Banyak orang yang melihat kesaksian hidup kita, orang-orang Kristen yang sebenarnya rindu, pengen tahu Yesus itu seperti apa. Ya, kenal isi hatinya. Maka itu akan membuat kau bersemangat. Kita semua bersemangat untuk berkorban, menanggung, menyangkal diri, melepas hak, memikul salib bagi Dia. Saya akan menutup dengan satu kutipan dari seorang teolog bernama David Platt. Ya, dia berkata seperti ini. My prayer is that people will see that following Jesus costs you everything you are and everything you have. And my prayer is that people will see that Jesus is worth it. Doaku adalah orang-orang bisa melihat bahwa mengikut Yesus bukan gampangan, tetapi menuntut seluruh dirimu dan segala yang kau punya. Tetapi juga doaku adalah agar supaya orang-orang bisa melihat meskipun harga yang dibayar begitu besar, mengikut Yesus sangatlah setimpal. Saudara yang terkasih, siapkah engkau mengikut Yesus dengan komitmen yang baru? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, yang telah berkuasa, yang telah menang atas maut dan memerintah di atas kerajaan surga. Kami seringkali lupa Tuhan bahwa kemuliaan yang Engkau miliki sekarang tidak akan mungkin bisa sebelum Engkau menempuh jalan yang sulit, jalan salib yang penuh penderitaan dan mati tergantung, dihinakan, diinjak-injak. Engkau melepaskan hak-Mu sebagai anak Allah untuk berkorban bagi manusia, bagi kami semua. Tuhan Allah kami, tolonglah kami sekarang agar supaya ketika kami menjadi orang Kristen ini, kami bukan hanya menanti berkat-Mu, meminta pertolongan-Mu, tetapi kami siap menanggung derita bagi Tuhan. Kami mau mengikut Yesus bukan karena kami besar sebagai orang Kristen, bukan karena kami
tidak punya pilihan agama lain, bukan karena kami hanya butuh pertolongan dan kebaikan Tuhan, tetapi kami mau setiap waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, upah yang Engkau sediakan bagi setiap murid-murid yang setia, itu pun boleh kami rasakan, baik di surga nanti maupun di atas muka bumi ini. Jadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.